Oke, selamat pagi semuanya. Saat ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran IPS kelas 9, di mana pada pertemuan minggu yang lalu, kami minta untuk mengisi LKS, mengisi LKS seputar ekonomi kreatif. Submaterinya tentang ekonomi kreatif, lalu ada LKS yang telah kalian isi, kerjakan begitu. Dan saat ini kita akan mencoba membahas sekaligus memberikan materi yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Nah, siswa-siswi yang terkasih, untuk tema besar kita saat ini, untuk PJJ kelas 9, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema besar kita saat ini. Sedangkan untuk pertemuan yang pertama, kita akan mencoba berbicara tentang konsep, jenis, dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, di mana setelah kegiatan pembelajaran ini nanti dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep apa itu ekonomi kreatif, bisa mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif, bisa menganalisis manfaat kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19. Dan juga nanti diharapkan bisa menyajikan hasil analisis tentang pengaruh wabah COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk tabel secara kritis. Tapi khusus pertemuan yang pertama, nanti akan fokus pada 3 tujuan di awal, yaitu menjelaskan konsep ekonomi kreatif, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif, dan menganalisis manfaat kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19. Siswa-siswi yang terkasih, ketika kami punya gambar ini, Pak Mukri, Bu Sri menyiapkan gambar ini. Ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Menurut kalian manakah dari kedua gambar berikut yang menunjukkan kegiatan ekonomi kreatif? Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, semuanya benar. Bahwa dari 2 gambar yang kami tunjukkan ini, ternyata kalian menjawab bahwa yang menunjukkan kegiatan ekonomi kreatif itu pada gambar yang kedua. Lalu diberikan alasan yang bervariatif tetapi intinya sama, di mana kalian berpendapat alasannya kenapa kok yang nomor 2, gambar nomor 2 ini kalian anggap sebagai bentuk kegiatan ekonomi kreatif. Alasannya karena sudah memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi.
via aplikasi, ya, yang merupakan pengembangan dari metode sebelumnya. Kita lihat pada gambar yang pertama ini, di sini terlihat situasi di pasar tradisional. Ya, berjualan sayur mayur di pasar tradisional. Ini pada gambar yang pertama. Lalu pada gambar yang kedua, sama-sama berjualan sayur mayur, tetapi sudah memanfaatkan teknologi, ya, pakai aplikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar nomor 2 ini menunjukkan sebuah kegiatan ekonomi yang kreatif. Karena yang namanya kreatif itu pasti berbeda dari sebelumnya. Ya, ini terlihat sekali. Ya, yang awalnya yang namanya pasar itu antara pembeli dan penjual bertemu, lalu mereka saling tawar-menawar. Tapi di gambar kedua ini itu sudah berubah. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu. Ya, mereka bertemunya di dunia maya. Lalu bertransaksi lewat aplikasi yang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar yang nomor 2 itu memang menunjukkan sebuah kegiatan ekonomi yang kreatif. Dan jawaban kalian benar semua. Ya. Ketika kita mencoba untuk membandingkan gambar 1, gambar 2, kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi, sebenarnya perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya apa? Ketika kita mencoba untuk melihat gambar 1, yaitu satu contoh gambar bentuk pasar tradisional begitu. Lalu gambar 2 merupakan bentuk pasar modern. Atau ini salah satu bentuk kegiatan ekonomi kreatif kita ya, pasar modern ini. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat perbedaannya antara kegiatan ekonomi tradisional dan kegiatan ekonomi kreatif, paling tidak bisa kita buatkan tabel seperti ini. Kalau kegiatan ekonomi yang tradisional, yang sebelah kiri itu gambaran tentang kegiatan ekonomi yang tradisional, sementara yang sebelah kanan itu gambaran tentang kegiatan ekonomi yang kreatif, yang modern. Perbedaan yang pertama, untuk yang kegiatan ekonomi tradisional, tentu ini merupakan bentuknya ya pasar tradisional. Kalau yang kreatif, bentuknya sudah pasar modern. Yang tradisional tidak memanfaatkan teknologi untuk bertransaksi, untuk menjual barangnya. Tetapi kalau pasar ekonomi kreatif ini sudah memanfaatkan teknologi, ya, memakai aplikasi. Lalu untuk pasar tradisional, untuk kegiatan ekonomi tradisional, perbedaan yang ketiga, penjual dan pembeli harus bertemu. Sedangkan yang ekonomi kreatif, penjual dan pembeli tidak di satu tempat yang sama. Bisa jadi yang satu di Indonesia, pembelinya, penjualnya bisa di wilayah lain, bahkan di negara lain. Ya, seperti Pak Mukri membeli barang dari Cina, penjualnya di Cina, sementara Pak Mukri di Indonesia.
Lalu perbedaan yang keempat, kalau ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi tradisional, itu tentunya tidak efektif, tidak efisien, dan tentunya tidak mudah. Sementara kalau kegiatan yang ekonomi kreatif pasti lebih efektif, efisien, dan jauh lebih mudah. Tinggal tekan, selesai. Ya, tekan tombol, selesai. Nah, ini jauh lebih efektif, efisien, mudah. Jadi baik dari sisi dana, waktu, maupun yang lain. Ya. Kemudian perbedaan yang kelima untuk kegiatan ekonomi tradisional, jangkauan pasarnya pasti lebih sempit. Jadi pasarnya mungkin jadi ya tingkat wilayah di satu wilayah. Tapi kalau yang ekonomi kreatif, ini bisa sangat luas. Bahkan bisa jangkauan pasarnya itu bisa mendunia. Karena hanya cukup diandalkan aplikasi. Semua orang di dunia ini bisa mengakses. Lalu perbedaan yang keenam, jika dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pola tradisional, pola kegiatan ekonomi tradisional tentunya relatif lebih beresiko, kurang aman, resiko tertular jauh lebih besar. Ya. Tapi kalau kegiatan ekonomi kreatif yang sudah memanfaatkan teknologi, ini resiko tertular COVID-19 jauh lebih kecil atau dapat dikatakan lebih aman. Atau kalian bisa menggunakan bahasa lain. Misalnya kalau kegiatan ekonomi tradisional dilaksanakan dengan mengutamakan tujuan. Yaitu apa tujuannya? Ya tujuan utamanya memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini telah bertahan dari generasi ke generasi berikutnya tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Sementara kalau kegiatan ekonomi kreatif lebih mengutamakan kreativitas, lebih mengutamakan informasi, teknologi informasi, serta mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan sebagai faktor utama dalam berproduksi. Nah, ini perbedaan antara kegiatan ekonomi tradisional dan kegiatan ekonomi kreatif. Ini pada soal yang kedua. Kalau begitu sebenarnya apa sih? Ekonomi kreatif itu apa? Dari jawaban soal 1 dan 2 sebenarnya bisa ditarik benang merah bahwa yang namanya ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep ekonomi yang lebih mengedepankan kreativitas, lebih mengedepankan ide dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara. Dan akhirnya bisa mendunia dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Inilah konsep dari ekonomi kreatif. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh, jenis-jenis ekonomi kreatif itu meliputi apa saja? Jenis-jenis ekonomi kreatif. Kalau kita merujuk berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia,
yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025. Di sana dikatakan jenis-jenis ekonomi kreatif itu sangat luas, ya, sangat luas, meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan tangan atau handicraft, ya, kuliner, desain, fashion, film, video, fotografi, musik, seni pertunjukan, penerbitan, percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, radio, televisi, dan riset dan pengembangan. Nah, ini cukup luas dan di materi di buku paket Anda ada. Ya. Di modul LKS-nya Pak Mukri yang dikasihkan kemarin lewat e-learning itu juga ada. Intinya hanya mengatakan bahwa pengembangan industri kreatif Indonesia, jenis-jenisnya itu meliputi sangat luas. Ya, nanti bisa dibaca literasinya begitu, baik lewat buku paket maupun LKS yang kemarin kita share lewat e-learning. Kemudian yang terakhir, ya, soal yang terakhir, bagaimana pemanfaatan kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Apakah sudah termanfaatkan atau sudah tergarap ataukah seperti apa? Atau tidak sama sekali? Nah, ketika kita melihat kenyataan yang ada, apakah di berbagai bidang begitu? Coba kita lihat di bidang dunia pendidikan. Ternyata banyak sekali dunia berpendidikan untuk mencoba juga berbenah, mengikuti situasi, kondisi yang berkembang. Kita lihat bersama pemanfaatan situs-situs learning untuk pembelajaran jarak jauh yang awalnya dulu nggak terpikirkan. Banyak sekali, apakah pakai Moodle, apakah pakai Google Classroom, maupun yang lain. Lalu kita lihat juga dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi Vicon. Media yang ada pun banyak, sarana yang dipakai macam-macam. Apakah pakai Zoom, Jimit, maupun yang lain. Ini dunia pendidikan, banyak sekali perubahan-perubahan mengikuti dunia ekonomi kreatif yang ada. Software-software, aplikasi-aplikasi begitu berkembang, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Menawarkan dengan berbagai fiturnya. Ini dunia pendidikan. Coba kita lihat bidang yang lain. Bidang yang lain. Bisnis. Wah, kita lihat begitu menjamurnya bisnis online, e-commerce. Kita lihat bisnis apalagi. Orang membeli barang dari luar negeri tidak harus datang ke luar negeri. Pakai aplikasi. Ini dunia bisnis, dunia perdagangan. Kemudian bidang kesehatan. Kita lihat dunia kesehatan juga berkembang, memanfaatkan industri kreatif yang ada. Dulu kita tidak membayangkan konsultasi online
Kalau mau konsultasi dokter ya datang secara fisik, bertemu tatap muka. Sekarang kita lihat konsultasi online berkembang. Pendaftaran untuk periksa medis, nggak usah datang antri begitu panjang. Sudah direncanakan online. Misalnya 7 hari yang akan datang mau periksa kesehatan, mau check up. Lalu di situ tinggal buka aplikasi, pilih dokter, langsung dokter mana yang disukai dan sebagainya. Ini dunia kesehatan. Bidang yang lain, perbankan. Wah, kita lihat adanya uang elektronik, tarik dan setor tunai. Jadi kalau mau menarik tabungan atau menyetor uang ke bank, tidak usah pergi ke bank lalu antri yang begitu panjang. Tapi cukup masuk ATM lalu berproses, bisa tarik, bisa setor, dan yang lain-lain. Untuk bidang transportasi, Nah, untuk bidang transportasi kita bisa melihat ya juga berkembang adanya Gojek, Grab. Ketika kita pesan makan, nggak usah repot-repot, cukup dari rumah, sudah pesan antar. Bidang transportasi juga berkembang. Ini beberapa bidang yang kita sebutkan. Mungkin banyak bidang yang lain yang belum kita sebutkan saat ini. Dan teman-teman bisa melihat bersama-sama. Nah, mungkin pembahasan kita untuk materi kemarin, gambarannya seperti itu. Kita nanti akan melanjutkan materi berikutnya sehubungan dengan ekonomi kreatif sebagai kelanjutan dari pertemuan kemarin. Demikian informasi dari kami seputar pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Selamat siang, berkah dalam, dan salam sehat dari kami.